Di video kali ini gue akan membagikan salah satu plugins di OBS Studio yang bisa membantu Anda membuat objek Anda menjadi 3 dimensi dan membuat objek Anda menjadi blur. Kita lihat ya videonya. Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Kalian mau tahu kan bagaimana caranya membuat objek kalian menjadi 3 dimensi dan bisa membuat blur? Jadi teknik ini bisa kalian gunakan secara offline recording maupun kalian gunakan secara online recording atau streaming. Kita akan mendalami 2 poin penting, yaitu yang pertama bagaimana cara membuat jadi 3D transform atau objek kalian itu bisa berbentuk 3D, dan yang kedua adalah bagaimana cara memblurkannya. Jadi ada macam-macam fitur di StreamFX ini, nanti kalian bisa baca-baca, ini linknya akan gue kasih di description. Kita langsung aja, kita go to download. Kita setelah go to download nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kalian langsung aja download yang ini, sekitar 3,83 MB. Setelah kalian ekstrak, kalian copy paste menuju ke OBS Studio. Jadi yang kalian harus perhatikan, dia itu munculnya di filter. Jadi kalian bisa gunakan di display manapun. Jadi gua akan kasih contoh ini di layar kamera gua. Jadi kita masuk ke filter, kalian bisa pencet tanda tambah. Jadi kalian bisa langsung lihat di sini ada muncul fitur 3D transform dan blur. Jadi 2 poin ini akan kita mau bahas secara mendalam. Dari 3D transform dulu kita akan bahas. Nah, jadi ini kita langsung aja kita nyalain. Jadi di sini dari 3D transform ada 2 jenis, yaitu ortografik dan perspektif. Tampilannya kalian bisa lihat tampilannya, outputnya di sini langsung. Jadi kita bisa lihat perubahan yang akan kita buat. Jadi langsung posisinya di sini. Kalau ini adalah melakukan pergeseran sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini gua akan balikin ke default. Jadi apa yang membuat ini menjadi bisa dibilang 3D? Jadi kalian bisa atur rotation ya seperti ini. Misalkan contoh, ini salah satu contohnya. Kalian bisa geser-geser seperti ini. Kita balikin ke default. Nah, share ini kayak semacam istilahnya kalau di Photoshop itu skew. Jadi kayak sama hal yang kayak tadi. Kalau yang ini kan kita harus atur tiga posisi ya. Jadi kalau ini bisa langsung ya, sumbu X nya seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, ini kalian bisa lihat pergerakannya. Nah, kalau di perspektif ini kalian bisa lihat ini field of view, ini kelihatan lebih jauh, ini kelihatan lebih dekat. Nah, ini mungkin standarnya segini aja, kita default. Nah, setelah kita default, kita harus hati-hati, kita balik lagi ke perspektif karena dia balik lagi ke bisa dibilang awalan. Jadi di sini salah satu perspektif adalah kalau kalian tadi lihat di ortografik lebih ke atas bawah, tapi kalau di perspektif ini istilahnya dia bisa rotasi seperti ini. Kalian bisa lihat nih tangan gua seperti ini, dan juga segini juga bisa nyimpang. Ini gua akan kasih langsung contoh aja di rotation. Nah, ini pitch X, yaw, dan roll. Kalian bisa lihat seperti ini. Ini gua ke atas, ini gue ke bawah. Nah, ini gue nolin dulu biar gampang. Terus ini yaw-nya. Nah, nih kita mulai bergerak kayak begini. Nah, kalian bisa lihat kan. Nah, di sini kalian juga bisa lihat nih di tampilan previewnya. Jadi kayak benar-benar seakan-akan kayak ada layar baru gitu. Terus kalau ini gue nolin lagi dulu. Terus ini sumbu Z. Nah, ini kalau sumbu Z relatif stabil ya. Tapi kalau untuk sumbu X sama sumbu Y, kalian bisa lihat perbedaannya seperti tadi. Nah, ini sumbu X. Jadi dia kayak akan-akan ke belakang gitu, nonggak. Jadi kan kepala gue kelihatan lebih kecil dan badan gue gede. Terus kalau kita buat sebaliknya, mungkin kepala gue gede, badan gue kecil. Nah, seperti ini kan. I am have the big head. Kalian lihat. Ini efek-efek yang bisa dibilang bisa kalian dapatkan di OBS. Jadi kalian entah nanti penggunanya untuk offline atau bisa bilang recording kayak biasa, atau kalian streaming online, kalian bisa langsung kasih efek seperti ini ke objek yang kalian inginkan. Kita selanjutnya ke blur. Ini gue offin dulu, kita balik ke normal. Di blur ini ada banyak macam. Jadi ada box linear, Gaussian linear, dan dual filtering. Jadi efeknya yang pertama itu area. Jadi nyaris di semua judul tadi istilahnya ke chief headnya tadi itu ada macam-macam. Nah, ini area, direksional, rotation, dan zoom. Jadi nanti gue akan kasih contoh. Nah, area akan seperti ini kalau misalkan
Jadi nanti di berbagai judul yang tadi kita juga bisa lihat nanti misalkan di box linear, Gaussian linear akan seperti ini. Kayak garis besarnya. Nah, ini yang box seperti ini. Kalian bisa atur di sini step scaling atau mungkin apply a max seperti ini. Kalian bisa tentukan. Jadi posisinya kayak gimana? Akankah segini atau misalkan topnya segini. Nah, jadi kalian bisa guys macam kayak sensor gitu guys. Jadi ingat, ini bisa dilakukan juga secara online ya, streaming. Jadi ini kita misalkan kurang ke kanan, kita kesini dikit. Nah, kalau udah kita oke. Nah, ini kita balikin default. Jadi kalau tipe direksional ini akan seperti ini. Kalian bisa lihat ini makin kayak bebayang dua begitu. Terus juga kita bisa ngatur derajatnya, namanya kan direksional ya, arah. Jadi ini gua akan mungkin perbesar biar kelihatan. Nah, ini kalian bisa lihat nih arah dari pergerakan blurnya. Kita ke rotation. Nah, di rotation ini cukup bikin pusing kepala ya. Cuman kalau misalkan makin kecil, nah ini kita bisa dibilang kita ada berapa bayangan nih, ada 2 bayangan tambahan KG Bunsin. Jadi kalau misalkan kalau mau kepala kalian itu fokus kan masih agak cukup jelas, mungkin angle-nya kan naikin sedikit aja. Nah, misalnya kan dari sini bawah gue tuh agak blur ya, muka gue masih lumayan agak jelas lah. Lalu selanjutnya itu zoom. Nah, zoom ini akan seperti ini, kalian bisa lihat. Jadi seakan-akan gue kayak arwah gue keluar dari ibaratnya badan gue. Terus kita bisa atur posisinya mau ke arah mana seperti ini, atau misalkan kita ke arah bawah atau atas. Gue lanjut yaitu ke chief head selanjutnya, yaitu berarti kepala selanjutnya itu box linear. Box linear sama area sama direksional, bisa dibilang garis besarnya sama. Kalian bisa lihat nih, makin besar makin agak ngeblur gitu. Terus yang gue selanjutnya Gaussian area, ada area, directional, rotation, dan zoom. Ini bisa dibilang sama, cuman kalau untuk Gaussian biasanya itu lebih soft ya. Biasa gue pakai di Photoshop itu sih Gaussian, kalau nggak di Premiere Pro. Jadi biasanya kalau brand Gaussian itu cukup terkenal. Terus ada juga Gaussian linear, kalian bisa lihat seperti ini. Dan juga ada dual filtering seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Jadi di sini kalian juga bisa gunakan masking seperti yang kalian tadi lihat yang kayak di kotak yang gue bentuk tadi. Jadi untuk pendalaman dari Stream FX ini gue rasa 2 poin itu cukup meyakinkan ya. Jadi misalkan kalau untuk 3D transform kalian punya animasi yang bisa dibilang bergerak, misalkan dari kalian metode GIF atau apalah yang bergerak itu, terus kalian buat perspektifnya miring kayak begini, itu tuh bakal kelihatannya keren banget, jadi nggak flat. Oke, dan juga blur kalian bisa lihat nih seperti ini. Gua kan kayaknya kelihatan ngeblur banget ya. Coba blurnya gue hilangin biar gue mungkin blurnya ini kan by default ya. Nah, gue matiin dulu blurnya. Nah, kelihatannya lebih keren kan gue sekarang tanpa blur. Gimana guys? Nah, menurut kalian gimana guys tentang pendalaman materi tentang 3D transform dan blur? Menurut kalian, sekiranya kalau misalkan informasi ini menarik dan berguna, jangan lupa kalian kasih like dan kalian share ke teman-teman kalian dan kalian komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel gue ini ya dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.